Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma barik lana fi waqtina wa yassir lana umurana wa alhimna rusdana. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kajian subuh hari ini saya ingin melanjutkan ayat berikutnya, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 153 atau 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan kesabaran atau dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat sebelum ini kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yaitu fadhkuruni al-qur'um washkuruli wala takfuru. Nikmat yang sangat banyak ini harus kita syukuri, tidak boleh kita kufuri. Kalau kita ingin nikmat ini terus berlanjut dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat berikutnya kita dituntut agar kita mengikuti manhajnya, yaitu dengan mohon pertolongan kepada Allah, yaitu melalui sabar dan melalui sholat. Dalam firman-Nya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kita semua yang merasa beriman ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sebenarnya panggilan sangat mesra, yaitu dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman tidak dipanggil. Ini panggilan hanya khusus orang-orang yang beriman, yang hidup di dalam komunitas muslim. Kita dimohon pertolongan, kita dimohon meminta
Kalau kita dituntut untuk meminta pertolongan, coba kalau kita misalnya gini, saya kasih contoh. Saya mau minta bantuan Mbah Mul misalnya. Ini mengapa saya minta bantuan kepada Mbah Mul? Karena saya merasa bahwa sesuatu yang akan saya kerjakan ini di luar kemampuan saya, maka saya minta bantuan. Jadi kita dalam hidup kita ini, kita diminta atau dituntut oleh Allah untuk mohon pertolongan kepada Allah. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita ini penuh masyarakat, penuh kesulitan, dan kadang-kadang menguras energi kita, kemampuan kita, itu saja belum bisa kita kerjakan. Jadi Allah di sini karena tahu bahwa hidup ini yang akan dilakukan oleh manusia ini sangat berat, maka Allah mempersiapkan, yaitu sebuah pertolongan, yaitu dengan kesabaran. Jadi kalau kita kaji bahwa kalimat isti'anah itu menunjukkan bahwa akan ada peristiwa besar yang datang menguras energi kita dan beban kita. Untuk itu kita dimintai atau kita dituntut untuk mohon pertolongan kepada Allah. Ya, kalau memang hidup ini tidak sulit, ya saya kira Allah tidak kemudian mempersiapkan bantuannya. Ini logikanya seperti itu. Jadi kita harus paham bahwa hidup ini penuh masyarakat, penuh kesulitan, dan akan menguras energi kita. Untuk itu kita dituntut untuk mohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan sabar dan dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu apa? Sabar itu bukan kalau melakukan sesuatu nanti saja, itu bukan begitu. Itu sabar menurut orang Jawa. Sabar itu adalah menahan diri untuk taat kepada Allah dan menahan diri untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya kasih contoh. Misalnya kita ini bertetangga dengan orang, kemudian orang itu menyakiti kita. Kita disuruh nahan untuk tidak membalas menyakiti. Jadi di sini adalah sabar untuk menahan, menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Di samping itu kita disuruh sabar untuk tetap kita berbuat baik sama orang yang menyakiti kita tadi. Nah, kira-kira ini pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang gampang? Saya kira jawabannya adalah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat menyulitkan. Namanya orang disakiti suruh tidak balas, tetapi kita tetap disuruh berbuat baik sama dia. Kan ini berat.
Berat gak ini? Berat. Kemudian kita disuruh mohon pertolongan kepada Allah, ya karena memang itu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Begitu juga sholat. Sholat itu juga berat. Kalau memang tidak berat, saya kira hampir semuanya orang Islam ini sholat. Tetapi kita tahu sendiri, banyak orang Islam yang tidak melakukan sholat. Kita termasuk orang yang sholat. Untuk itu, ini kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mesra, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassholah. Nah, sholat itu apa? Bahwa sholat itu sebetulnya kalau menurut pemahaman fikih, ya sholat itu adalah pekerjaan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Tetapi sholat itu punya makna filosofis, bahwa sholat itu adalah merupakan sebuah dialog, sebuah hubungan antara manusia dengan Khalik. Mengapa kita disuruh mohon pertolongan dengan sholat? Karena dalam hidup ini, seperti yang saya katakan tadi, itu banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar kemampuan kita. Kadang-kadang di luar kemampuan kita. Maka kita dituntut untuk dekat kepada Dan yaitu yang menciptakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Jadi manusia tidak boleh mohon pertolongan dengan orang ketika di dalam kehidupannya ini mengalami sebuah kesulitan di dalam mengambil solusi. Allah kemudian mempersiapkan itu supaya kita ini mohon pertolongan hanya kepada Allah, karena bagaimanapun dalam kehidupan ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak bisa hidup kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita dianjurkan atau dituntut oleh Allah agar kita mohon pertolongan dengan sholat. Jadi sholat itu adalah merupakan sebuah dialog antara Allah atau antara makhluknya, yaitu manusia, kepada Tuhannya yang Maha Kuasa. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita sholat, kita menghadap dengan Allah, orang berjalan di depan kita aja nggak berani kok, ya kan Pak Yati, Pak Suyati, ya kan Mas? Kita lagi sholat itu loh, nggak ada orang berani mengganggu di depan kita. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadap kepada Allah, apalagi kalau selalu menghadap kepada Allah, yaitu selalu ingat kepada Allah, maka pasakot kesulitan kehidupan tadi tidak akan ada yang berani mengganggu kita, dan semua akan teratasi karena kedekatan kita kepada Zat yang menciptakan kesulitan itu sendiri. Maka ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau orang sudah demikian, maka orang itu menjadi ada kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah inilah yang membuat
membuat segala sesuatu berat menjadi ringan karena Allah yang menciptakan pekerjaan itu sendiri. Dan ya sekarang begini saja logikanya. Kalau kita sedang ada kesulitan, mungkin tidak punya uang, atau mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, ya tentu kita akan mohon bantuan kepada orang yang kita anggap itu memiliki kekuatan untuk membantu kita. Ini logikanya seperti itu. Maka di dalam kita bersabar, di dalam kita sholat, itu juga harus ada ilmunya. Karena sabar itu sendiri juga berat, sholat itu juga berat, sementara itu dijadikan satu alat untuk mengatasi kehidupan yang berat. Jadi sholat harus benar-benar bisa caranya, sujud, rukuknya dan lain sebagainya. Tidak seperti sholatnya anak kecil. Karena kita ini sudah umur tua, tidak males, rukuknya males, sujudnya males. Males itu di sini maknanya sujud ya berusaha kuil itu toh. Kita tidak tahu bahwa dalam kondisi sujud ini para malaikat itu mengerubungi kita untuk memohonkan apa-apa yang diinginkan oleh orang yang sujud tadi. Jadi kalau kita sujudnya lama, malaikat akan lama di situ. Tapi kalau kita sujudnya sakuin, ya malaikat belum datang sudah pulang lagi. Ya enggak Pak? Ya enggak Pak Dana? Jadi sholat itu bukan seperti orang mau bayar utang, ingin segera diserahkan, gitu. Tapi sholat ini bukan bayar utang. Sholat ini adalah sebuah kewajiban. Di samping sholat itu adalah merupakan alat untuk dijadikan alat permohonan kepada Allah, itu dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ini sudah tahun 2021, di samping diperbaiki sholat jamaahnya, tapi gerakannya juga harus diperbaiki. Tidak seperti sholatnya anak-anak kita, i'tidal juga nggak niat, sujud nggak niat. Sujud itu harus betul-betul difahami bahwa Allah itu maha besar. Maka subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi kalau kita rukuk, kita yakin bahwa Allah itu maha besar. Tapi kalau kita sujud, kita yakini bahwa Allah maha tinggi, kita rendah sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan di tahun 2021 ini amalan-amalan kita selalu lebih baik dari amalan-amalan sebelumnya. Ekonomi kita, rezeki kita semakin bertambah. Tidak didiamkan saja dalam ATM, tapi harus segera dikembangkan. Kalau tidak bisa kembangkan sendiri, banyak tenaga-tenaga dari antara teman kita, insya Allah itu